Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret, seorang ditentukan Allah dinyatakan kepadamu dengan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda. Jadi ada 3 kata yang sama, yang dilakukan oleh Allah melalui dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu sendiri tahu. Jadi apakah yang akan dilakukan oleh Antikristus? Dia akan melakukan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bedanya hanyalah Antikristus melakukannya dengan kuasa setan menurut ayat yang kita barusan baca. Sementara Yesus melakukan hal-hal ini melalui kuasa siapa? Melalui kuasa Allah. Bahkan nubuatan ini memberitahukan kepada kita bahwa setan akan memalsukan kedatangan Yesus Kristus. Anda bertanya di manakah itu tertulis di Alkitab? Kita sama-sama buka Matius 24, ini tidak ada di dalam daftar Anda, saya tambahkan kemudian. Matius 24 ayat 23-27 kita akan membacanya dengan cepat. Matius 24 ayat 23-27. Ini adalah saat paling terakhir dari masa kesusahan. Dan sekali lagi perhatikan, tanda-tanda perbuatan ajaib dan mukjizat yang dipakai setan menipu orang banyak. Dikatakan dalam ayat 23, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana atau ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mengadakan hal dahsyat. Apa? Tanda-tanda ajaib dan mukjizat-mukjizat. Jika mungkin menyesatkan bahkan, siapa? Bahkan kepada orang-orang pilihan. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi lihat, apakah akan ada seseorang yang memalsukan kedatangan Kristus? Dengarkan baik-baik ayat 26. Jadi, bila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik. Janganlah kamu percaya, sebab seperti kilat memancar dari sebelah timur dan bercahaya sampai ke barat. Demikianlah kelak kedatangan Anak Manusia. Ellen White katakan ini sebagai penipuan yang hampir menguasai seluruhnya. Bahkan, coba saya bacakan gambaran yang dia berikan, yang dilihatnya dalam penglihatannya bagaimana setan akan memalsukan kedatangan Yesus Kristus. Ini terdapat di buku The Great Controversy halaman 624. Ini tulisan agak panjang, tapi sangat penuh arti, dia katakan. Sebagai puncak tindakannya dalam drama besar penipuan itu, setan sendiri akan mengambil rupa Kristus. Gereja telah lama mengaku menunggu kedatangan Juru Selamat sebagai penyempurnaan dan kegenapan harapan-harapannya. Sekarang penipu besar itu akan menampakkan bahwa Kristus telah datang. Di berbagai bagian dunia, setan akan menampakkan dirinya di antara manusia sebagai makhluk yang agung dengan terang yang menyilaukan. Menyerupai gambaran anak Allah yang diberikan oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Kemuliaan yang mengelilinginya tidak tertandingi oleh sesuatu apapun yang pernah dilihat oleh mata yang fana ini. Pekik sorak menggelegar di udara, Kristus telah datang. Kristus telah datang. Kalau Anda mempercayai bahwa Yesus akan datang ke dunia ini untuk mendirikan kerajaannya selama 1000 tahun di sini, maka Anda akan tertipu. Perhatikan katanya selanjutnya. Orang-orang sujud menyembah dengan penuh hormat di hadapannya, semua ini orang Kristen, saudara-saudara. Dan ia mengangkat tangannya dan mengucapkan berkat kepada mereka. Sebagaimana Kristus memberkati murid-muridnya ketika ia berada di dunia ini. Suaranya lembut dan merendah, namun merdu kedengarannya. Dalam nada lembut penuh belas kasihan ia menyampaikan beberapa kebenaran surgawi dengan penuh kemurahan yang sama. Sebagaimana yang diucapkan oleh Juru Selamat. Ia menyembuhkan penyakit-penyakit orang banyak. Dan kemudian dengan mengambil keserupaan tabiat Kristus. Ia mengklaim bahwa ia telah merubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Dan memerintahkan semua orang menyucikan hari yang dia telah berkati itu. Ia menyatakan bahwa mereka yang bersikeras menyucikan hari ke-7 adalah menghujat namanya, oleh menolak mendengarkan malaikat-malaikatnya, yang dikirimkan kepada mereka dengan terang dan kebenaran. Ini penipuan dahsyat, yang hampir-hampir menguasai semuanya. Sungguh menarik dia merujuk 2 Tesalonika pasal 2. Dari situlah bahasa ungkapannya. Ini penipuan dahsyat, yang hampir-hampir menguasai semuanya. Bagaimana umat Tuhan akan mengetahui ini bukan Kristus yang sebenarnya? Melalui 2 hal. Pertama, kita perlu ketahui bagaimana cara kedatangan Yesus. Suatu kali seorang pendeta Advent berkata, saya tidak peduli bagaimana cara Yesus datang, saya hanya mau tahu bahwa dia akan datang. Saya hendak tegaskan, jikalau Anda tidak tahu cara kedatangannya, kemungkinan Anda akan menyambut dia, Yesus, yang palsu. Oleh sebab Anda harus ketahui bagaimana cara kedatangannya, itulah hal pertama. Dan hal yang kedua yang Anda harus ketahui adalah apa yang Alkitab ajarkan. Nah, perhatikan yang dia katakan selanjutnya. Tetapi umat Allah tidak akan tersesat. Ajaran-ajaran Kristus palsu ini tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi dengan apa dan di manakah kita harus bandingkan? Dengan Alkitab.
Berkat-berkatnya dinyatakan kepada para penyembah binatang dan patungnya. Suatu golongan ke atas siapa Alkitab katakan akan dicurahkan murka Allah yang tidak bercampur. Lalu dia katakan, bukan saja pengajaran antikristus itu bertentangan dengan Alkitab. Tapi dia berbicara mengenai cara kedatangan Kristus. Lebih jauh, setan tidak diizinkan untuk memalsukan cara kedatangan Kristus. Juru selamat sejauh ini telah memperingati umatnya terhadap penipuan ini. Dan telah diberitahukan dengan jelas terlebih dahulu cara kedatangannya yang kedua kali itu. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Kedatangan ini tidak mungkin dipalsukan. Kedatangannya akan diketahui secara universal, disaksikan oleh seluruh dunia. Jadi setiap mata akan bisa serempak melihatnya, jangan suruh saya menjelaskan secara ilmiah. Tapi itulah yang dikatakan Alkitab dan saya mempercayainya. Dan dia tidak akan menjejakkan kakinya di bumi. Dia akan berada di atas permukaan tanah dan dia akan mengumpulkan kita bersama dia. Dia mengatakan demikian dalam ayat 1. Bukan dia berkumpul bersama kita, tapi kita yang dikumpulkan kepada dia, lalu dia yang akan membawa kita ke rumah Bapa. Jadi apabila ada perorangan datang sekalipun dia kelihatannya seperti Kristus. Dan melakukan mukjizat-mukjizat dan berjalan di atas dunia dan mengucapkan kata-kata indah seperti yang Yesus ucapkan. Jika dia berjalan di atas bumi, maka dia bukanlah Kristus. Dan kita jangan pergi keluar bahkan melihatnya pun jangan. Dia mengakhiri penyataannya dengan mengatakan, hanya mereka yang menjadi pelajar Alkitab yang tekun dan rajin. Dan yang menerima dan mengasihi kebenaran. Yang akan dilindungi dari penipuan yang hebat yang menawan dunia ini. Oleh kesaksian Alkitab, mereka ini akan mengenali bentuk penyamaran penipuan itu. Betapa pentingnya Anda mempelajari Alkitab dan meneguhkan pikiran Anda dengan tulisan firman-Nya. Ini merupakan soal hidup dan mati. Dan gereja sudah jauh tersesat dari tulisan firman Tuhan. Dengan membenarkan berbagai macam praktek-praktek yang bertentangan dengan Alkitab dengan mengatasnamakan adat istiadat. Bukanlah adat istiadat yang mengatur kita, apa yang kita percayai atau apa yang kita praktekkan, tapi seharusnya firman Tuhan yang suci. Yang mengatur apa yang orang Kristen harus perbuat, dan apa yang harus dia ucapkan dan kemana dia harus pergi. Dan apa yang harus dia makan, dan di hari apa dia harus beribadah, dan bagaimana dia harus beribadah. Tuhan sudah berikan petunjuk untuk semua hal ini.